Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas PPKN 2022B dengan tema pembahasan yaitu ketahanan militer udara. Sebelum masuk dalam pembahasan, izinkan kami dari kelompok 3 memperkenalkan anggota. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Wafi Fahmi Wildani dengan NIM akhir 050, Seli Putri Widyawati dengan NIM akhir 051, Novi Dwi Fitria dengan NIM akhir 052, dan Habib Nihla Tohari dengan NIM akhir 053. Baik, kita langsung masuk dalam materi ketahanan militer udara. Ketahanan militer udara merupakan aspek yang penting dalam ketahanan suatu negara. Dalam era modern sekarang, kekuatan udara telah menjadi komponen vital dalam strategi pertahanan suatu negara, baik untuk melindungi kedaulatan negara maupun untuk menjaga stabilitas regional. Ketahanan militer udara melibatkan penggunaan berbagai macam aset teknologi dan strategi yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan di udara. Ketahanan militer udara mencakup kemampuan sebuah negara untuk melindungi wilayahnya dari serangan udara, mengamankan ruang udara nasional, serta memberikan perlindungan bagi pasukan dan infrastruktur. Dalam menghadapi ancaman udara, negara-negara harus mampu merespon dengan cepat dan efektif guna mengatasi ancaman yang datang dari negara lain. Dalam hal ketahanan militer udara di dunia, Indonesia di peringkat ke-28 secara global dan tertinggi di Asia Tenggara. Namun, dalam beberapa hal seperti kepemilikan pesawat, berada urutan 40 secara global, jauh di bawah Vietnam, Singapura, Thailand, dan Myanmar. Selain itu, dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih kekurangan jumlah helikopter tempur yang memadai. Dalam rangka mencapai ketahanan militer udara yang optimal, negara-negara harus melibatkan berbagai komponen yang saling terkait, seperti pesawat tempur, pertahanan udara, radar, sistem komunikasi, dan personel yang terlatih. Kombinasi dari semua elemen ini memungkinkan negara untuk memiliki keunggulan udara dan mampu menjaga dominasi di udara. Selain itu, ketahanan militer udara juga mencakup strategi dan taktik yang digunakan untuk menghadapi ancaman udara. Dalam era modern sekarang, teknologi juga memainkan peran penting dalam ketahanan militer udara. Kemajuan dalam bidang pesawat tanpa awak, sistem pertahanan udara yang canggih, dan kemampuan komunikasi yang tinggi memberikan keunggulan taktis bagi negara-negara yang mampu mengadopsi dan mengintegrasi teknologi tersebut ke dalam strategi pertahanan udara mereka. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan pertahanan kedaulatan wilayah udara NKRI dalam menghadapi ancaman keamanan di udara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa tugas dari TNI AU antara lain adalah melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah yurisdiksi nasional, melaksanakan tugas TNI dalam mengembangkan matra udara, serta melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Segala usaha untuk menciptakan kondisi wilayah udara yang aman merupakan kewajiban bagi TNI AU. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas di atas dapat diwujudkan dalam kegiatan operasi militer untuk perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Bentuk upaya yang dilakukan oleh TNI AU untuk menegakkan hukum dan mempertahankan keamanan wilayah udara Indonesia, yaitu dengan cara melaksanakan operasi pertahanan udara dalam tahap mendeteksi, mengidentifikasi, menindak, dan menetralisir atau mengurangi dampak dari ancaman udara. Proses penindakan yang dilakukan oleh pesawat tempur TNI AU antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu shadowing atau membayang-bayangi, dilakukan terhadap pesawat udara yang diperkirakan akan melanggar kedaulatan wilayah udara nasional. Yang kedua, intervention, yaitu penghalauan, dilakukan terhadap pesawat udara yang melanggar wilayah udara nasional atau jalur penerbangan yang telah ditentukan. Yang ketiga,
interception atau intersepsi, peringatan yang dilakukan oleh pesawat militer TNI AU yang memasuki wilayah udara nasional tanpa memiliki izin. Intersepsi ini dilakukan ketika terdapat penerbangan yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dan kegiatan tersebut menggunakan pesawat udara interceptor milik TNI AU. Yang keempat, force down atau pemaksaan mendarat dilakukan terhadap pesawat udara yang melanggar wilayah udara nasional dan dapat diperkirakan bermaksud untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bersahabat. Tindakan force down merupakan pemaksaan terhadap pesawat udara di landasan udara terdekat apabila perintah yang diberikan sebelumnya dihiraukan. Yang terakhir, destruction atau penghancuran dilakukan oleh pesawat tempur sergap terhadap setiap pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan dan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan, mengancam keselamatan objek vital dan melakukan manuver yang membahayakan selama pesawat tempur melaksanakan penyergapan. Tantangan dan hambatan TNI AU dalam hal pertahanan udara. TNI AU memiliki fungsi dalam menyelenggarakan pertahanan negara, yaitu sebagai penangkal, penindak, dan pemulih dari ancaman yang dapat mengganggu NKRI melalui tindakan OMP, Operasi Militer Perang, maupun OMSP, Operasi Militer Selain Perang, guna penguasaan wilayah udara nasional. Namun, hal tersebut juga menjadi tantangan bagi TNI AU dalam mempertahankan dan melindungi negara Indonesia. Tantangan ketahanan nasional militer udara di Indonesia melibatkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi kesiapan dan keberlanjutan kemampuan militer udara negara. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam hal ketahanan nasional militer antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan pertahanan udara. Yang kedua, kekuatan udara lawan superior. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Yang keempat, kompleksitas geografi. Yang kelima, modernisasi dan peningkatan kemampuan. Yang keenam, ancaman asimetris. Yang ketujuh, ketergantungan pada teknologi asing. Hal tersebutlah yang menjadi tantangan berat bagi TNI Angkatan Udara dalam hal pertahanan negara. Strategi ketahanan militer udara nasional melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk melindungi wilayah suatu negara dari ancaman dan serangan udara. Berikut adalah beberapa strategi umum yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan militer udara nasional. Yang pertama, sistem pertahanan udara terpadu. Yang kedua, pertahanan udara asimetris. Yang ketiga, operasi udara taktis. Yang keempat, pengembangan teknologi pertahanan udara. Dan yang terakhir yaitu kerja sama. Pembahasan yang terakhir yaitu penghambat. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengamanan wilayah udara diantaranya terdapat pada keterbatasan alutsista sehingga pengamanan wilayah udara nasional tidak bisa terlaksanakan secara maksimal, serta perihal keterlibatan TNI AU dalam proses penyelidikan pada kasus pelanggaran wilayah udara nasional, yang dimana TNI AU tidak terlibat dalam proses penyelidikan melainkan kewenangan tersebut hanya diberikan kepada PPNS penerbangan sehingga proses penegakan hukum terhambat. Untuk itu, demi mengatasi hambatan di atas, maka sebaiknya TNI AU dilibatkan dalam semua proses penegakan hukum termasuk proses penyelidikan agar tercapainya kelancaran dalam penindakan lanjutan terhadap pelanggaran wilayah udara nasional. Pengembangan alutsista yang memadai juga diperlukan agar seluruh wilayah udara nasional dapat dijangkau oleh TNI AU sehingga dapat menjalankan tugas pengamanan wilayah udara nasional tanpa ada hambatan. Berikut adalah faktor yang dapat menghambat ketahanan nasional militer udara di Indonesia. Yang pertama, teknologi dan peralatan yang ketinggalan. Dan yang kedua, masalah perawatan dan perbaikan peralatan. Yang ketiga, masalah kebijakan dan administratif. Mungkin itu penjelasan daripada materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.